Apa itu PTIK? PTIK adalah suatu materi dasar yang menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengolahan dan penyampaian informasi. Materi ini gabungan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi, yang tujuannya agar kita bisa memahami dasar-dasar penggunaan teknologi di masa sekarang dengan efektif. Next. Fungsi: mempermudah komunikasi, mendukung pendidikan dan pembelajaran, meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses dan informasi. Penerapannya digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan hiburan. Next. Penerapan teknologi informasi di berbagai bidang. Ada berbagai bidang dalam penerapan teknologi informasi, contohnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perbankan, bidang bisnis, bidang pemerintahan. Contoh teknologi informasi ada SMS, MMS, email, Facebook, SIM, akademik, and Bluetooth. Next, aspek-aspek TIK. Dalam TIK ada aspek penting yang harus dipahami, yaitu hardware adalah semua komponen fisik pada komputer, contoh CPU, RAM, hard disk atau SSD, motherboard, perangkat input atau output. Next, ada software, program yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur kerja hardware, contoh aplikasi, sistem operasi, antivirus, dan lainnya. Yang ketiga ada brainware yang mengendalikan hardware dan menggunakan software untuk menyelesaikan tugas dengan komputer, contohnya programmer, operator, teknisi, IT, and user. Next, klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ada 4, yaitu berdasarkan data yang diolah, ada komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Yang kedua ada berdasarkan bidang masalah, specialist purpose and general purpose. Yang ketiga ada berdasarkan kemampuan, yaitu small, medium, and large. Yang keempat ada berdasarkan ukuran fisik, yaitu komputer mini and komputer makro. Next, ada perkembangan komputer dari masa ke masa atau dari generasi satu ke generasi seterusnya. Generasi ke-1 yaitu dari tahun 1945 sampai 1959, yaitu ciri-cirinya menggunakan tabung hampa. Jumlah tabung hampa yang digunakan 18.000, berat tabung hampa 30 ton, banyak mengeluarkan panas, kecepatan proses masih rendah, penyimpanan data masih terbatas. Next, ada generasi kedua yaitu 1959 sampai 1969. Menggunakan transistor atau disebut dengan solid state device. Secara fisik makin ringan dan kecil dibanding generasi 1. Penggunaan memori atau ROM semakin besar, proses lebih cepat, mulai digunakannya online data processing, mulai digunakan disk storage. Next ada generasi ketiga yaitu dari 1965 sampai 1970 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Yang pertama ada SSI, yang kedua ada MSI, yang keempat ada LSI, dan yang keempat ada FLSI, dan yang terakhir ada SLSI. Next, generasi keempat sejak tahun 1970, ciri-cirinya menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI. Teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pemandatan ribuan transistor ke dalam suatu chip. Chip ini disebut juga dengan CMOS atau chip metal oxide semiconductor. Karena terbuat dari metal atau logam atau aluminium melalui proses oksidasi dan bersifat konduktor. Oke, next ada generasi kelima dimulai dari tahun 1995 sampai dengan sekarang. Berkembangnya software baru atau MS Word dan lain-lain. Komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut dengan kecerdasan buatan atau
yang disebut dengan AI. Dalam AI ini dikembangkan sistem pakar atau expert system, robot, dan sebagainya. Yang kedua ada ICOT atau Institute for New Computer Technology. Di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia. Next, dalam perkembangan teknologi, jadi dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip, yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Kemungkinan komputer masa depan secara prinsip, ciri-ciri komputer masa depan atau masa mendatang akan lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, membicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buat yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia, dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Jadi kesimpulan dari materi ini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyimpan, dan menyebutkan atau menyebarkan informasi. Dengan adanya TIK, aktivitas manusia akan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan TIK secara tepat dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas wawasan, namun perlu diiringi dengan penggunaan yang bijak agar tidak dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, itu saja kesimpulan dari materi PTIK kita pada hari ini. Dan kemungkinan kita kedepannya harus lebih memahami dasar atau mendalami lebih dalam lagi tentang TIK, karena materi TIK sangat penting untuk kita di masa yang akan datang, di eranya teknologi yang semakin canggih dan semakin maju. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.